pegang mawon. Lah pripun? Dipegang mawon. Oh, ngoten. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga senantiasa Allah berikan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini kita sebagai saudara semuslim bisa berjumpa untuk pertama kalinya dalam acara yang mulia, di tempat yang mulia, untuk tujuan yang mulia. Kita berkumpul di sini untuk membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan belajar memahami ayat-ayatnya, dan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan thalabul ilm. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ini pertemuan kita perdana ya di masjid yang mulia ini, Baitur Rahman. Ini juga pertama kali ana salat di sini ya. Sering lewat tapi tidak pernah mampir karena nggak waktu sholat ya. Jadi insyaallah setiap Ahad kedua ya, pada maghrib insyaallah kita akan bersama-sama ya, membacakan tafsir Al-Quran dari kitab Zubdatut Tafsir, yaitu ringkasan dari kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Dan yang akan kita bahas adalah tafsir juz amma. Kenapa tafsir juz amma? Kenapa tidak dari Al-Fatihah kemudian Al-Baqarah? Karena rata-rata kita sudah menghafal ya juz amma. Tapi ya, sedikit dari kita mungkin yang membaca tafsirnya. Kita fokus ke tahsin dan tahfidz sampai kita menghafalnya, masya Allah. Nah, jarang kita membaca tafsirnya. Dan juga juz amma ini sering kita pakai ketika sholat ya. Kita berulang kali dalam sholat kita seringnya apa ini? Kulhu ya. Sering baca apa? Kulhu ya. Paling cepat itu
Qul inna a'tainakal kautsar. Nah, sah salatnya insyaallah. Nah, inilah sebabnya kenapa kita membahas tafsir di juz amma. Kita sering membacanya ketika salat, sehingga ketika kita mempelajari tafsirnya, harapan yang akan kita capai adalah bisa menambah kekhusyuan kita ketika sholat. Tatkala kita sudah belajar tafsirnya, memahami maknanya dan maksud Allah dalam surat tersebut apa, itu akan memudahkan kita bisa merenungi ya ayat-ayat tersebut dan memahami kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena pertemuan kita ini sebulan sekali ya, maka dalam metode pembahasannya kita tidak akan panjang lebar ya. Sesuai apa yang di kitab ana bacakan, ana jelaskan ya sampai waktunya habis. Karena kalau kita ya berlama-lama bertele-tele nggak akan selesai nanti kita. Karena pertemuan cuma sebulan sekali ya, nanti bisa bertahun-tahun kalau terlalu panjang. Mungkin ini sebagai muqaddimah nih, muqaddimah dari apa yang akan kita sampaikan nanti ke depannya ya, berkaitan dengan materi tafsir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada surat atau juz amma, juz 30, itu Allah Subhanahu wa taala memulai dengan surat apa? Surat An-Naba. Ya. Mana ini suratnya? Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mulai juz 30 ini dengan surat An-Naba, yang berarti adalah berita yang besar ya. Dan keistimewaan dari juz 30 ini yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menekankan pada surat-surat yang ada di juz 30 ini ya, kepada keimanan, kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada hari akhir ya, terutama kepada hari akhir. Itu Allah Subhanahu wa taala sering sebutkan dalam banyak ayat dalam surat-surat di juz 30 ya. Yang kedua, dalam penekanannya Allah Subhanahu wa taala sering bersumpah ya. Banyak sekali Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah di surat-surat juz 30 ini. Wal adiyat ya, wal fajr wad duha wattini, terus apa lagi Pak? Wasyamsi. Itu sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala yang ada di surat-surat juz 30 ya. Sumpah itu fungsinya untuk apa? Untuk menekankan ya, menekankan inti pembicaraan, sehingga manusia-manusia pada zaman itu ya, tidak bisa membantah dan juga meyakini apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala jadikan surat-surat juz 30 ini keistimewaannya itu ayatnya pendek-pendek. Ya, ayatnya pendek-pendek. Mudah dihafal. Nah, sehingga para ulama sangat menganjurkan ya
untuk menghafal surat-surat yang disebut dengan qisar al-mufassal, yang ayatnya itu pendek-pendek. Ya. Karena apa? Karena mudah untuk digunakan ketika sholat. Ya. Sehingga banyak dari kita itu kalau imam ya tidak lepas dari juz 30. Ya, karena itu mudah bagi imam dan senang bagi makmum. Ya, kalau imamnya baca yang panjang-panjang terus, kadang makmumnya yang ya kelamaan ini imamnya ini. Nah, jadi para ulama menganjurkan ya, kita menghafal surat-surat pendek ya, untuk ya bacaan-bacaan kita ketika sholat. Jadi ma'asyiral muslimin, kurang lebihnya ini ada 3 keistimewaan yang berkaitan dengan juz 30. Yang pertama, penekanannya kepada akidah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala dalam menekankan itu banyak sumpah. Kemudian yang ketiga, ayatnya pendek-pendek, potongannya pendek. Ya. Dan yang keempat, itu jarang dibahas masalah, atau bahkan tidak ada mungkin ya bahas masalah apa hukum-hukum. Ya. Karena penekanannya pada akidah. Ya, penekanannya pada akidah. Kenapa? Karena turunnya ketika masa Mekah, bukan masa Madinah. Ya, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih di Mekah, orang-orang masih banyak yang kufur, ya, banyak yang musyrik ya, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga di ayat-ayat ini banyak nanti Allah Subhanahu Wa Taala itu ya menampakkan kebesaran-kebesarannya, mengajak orang-orang di Arab ya di fase Mekah itu untuk berpikir. Ya, contohnya Allah mengajak orang-orang Arab itu apa? Berpikir kepada afalam yang duru ila sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Ya. Kemudian kepada unta, ya. Suruh dilihat keajaiban Allah di unta itu, untuk melihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menumbuhkan keimanan, sehingga fokus ya yang ada di dalam surat-surat juz amma ini itu berkaitan tentang keimanan, usul, akidah ya. Sehingga tatkala akidah seorang sudah kuat, baru tatkala Nabi dan para sahabatnya hijrah ke Madinah, Allah akan berikan ya hukum-hukumnya, turunkan hukum-hukumnya ya. Maka tidak ada penolakan tatkala akidah sudah kuat ya. Tapi kalau ketika awal dakwah itu dimulai dengan hukum langsung, ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu dakwahnya dimulai dengan akidah dulu. Kalau saja Rasulullah SAW itu memulai dakwahnya melarang zina, melarang minum khamr, orang-orang nggak akan mengikuti Nabi Muhammad. Ya. Jadi penekanan akidah itu banyak di ayat-ayat yang ada di surat-surat juz amma. Baik, kita mulai dari surat yang pertama, yaitu surat An-Naba, yang artinya apa? Berita besar. Allah Ta'ala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun. Kita harus baca Al-Quran dengan tajwid ya. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim
alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang pertama, amma yatasaalun, yang artinya tentang apa mereka saling bertanya-tanya. Nah, dan siapa mereka itu? Ya. Siapa mereka yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini? Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini tentang apa mereka ya bertanya-tanya. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada mereka, siapa mereka ini? Yaitu Quraisy tentunya. Ya. Kaum musyrikin Quraisy. Ya. Apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW kepada kaumnya, yaitu dakwah tentang mengajak manusia kepada tauhid. Jadi pertama kali dakwah Nabi Muhammad SAW kepada kaumnya adalah apa? Tauhid. Dan ini semua dakwah para nabi dimulai dengan tauhid. Tatkala Nabi Muhammad SAW mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan memberitahukan kepada mereka bahwa ada hari akhir dan ada hari kebangkitan setelah kematian. Dan juga Nabi Muhammad SAW juga membacakan Al-Quran kepada kaumnya. Jadi tatkala ayat turun, Nabi bacakan kepada para sahabatnya, kemudian didengar oleh kaum kafir Quraisy. Ya. Masih ingat ceritanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam. Ya. Al-Quran sudah menjadi pembicaraan di tengah-tengah kaum Quraisy. Kenapa? Salah satu sebabnya adalah tingginya bahasa Al-Quran. Jadi Al-Quran itu mukjizat, diturunkan untuk menyaingi kaum yang memiliki ya sastra yang tinggi. Ya. Al-Quran itu mukjizat yang Allah turunkan ya kepada suatu kaum yang memiliki sastra yang tinggi untuk menyaingi mereka. Jadi tatkala Al-Quran turun, awal-awal turun itu sudah menjadi bahan pembicaraan di tengah-tengah para orang-orang Arab yang mereka itu memiliki apa? Budaya syair, budaya sastrawan, ya sastra yang tinggi. Untuk melihat betapa tingginya bahasa Al-Quran. Ya. Tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya tentang adiknya, ya, di mana adik saya? Dikasih tahu adiknya ternyata sudah masuk Islam. Marah Umar. Ya, datangin rumahnya membawa pedang. Tatkala di depan rumahnya beliau mendengar Al-Quran dibacakan. Apakah Umar langsung marah? Tidak. Tapi mendengarkan dulu. Karena Umar itu orang Arab asli, murni ya, 100% itu orang Arab. Jadi faham betul bahasa Arab. Ya, pengen dengar Al-Quran. Gimana sih Al-Quran? Ya.
Ternyata tatkala didengarkan, beliau takjub dan mengatakan, sungguh ini bukan perkataan manusia ini. Ini bukan perkataan manusia. Ya. Nggak mungkin ada manusia bisa bahasanya setinggi ini. Berarti Umar itu apa? Sastrawan. Ya. Bahasanya tinggi Umar, karena asli orang Arab. Ya. Paham betul bagaimana bahasa yang tinggi. Karena pada kultur budaya mereka itu bahasa Arab yang tinggi itu sudah menjadi budaya mereka. Sehingga ketika mendengar Al-Quran, ini nggak mungkin ada orang yang bisa membuat ayat-ayat seperti ini, hebatnya. Nah, kalau kita mendengar Al-Quran biasa aja, karena kita nggak paham. Ya, nggak paham. Yang pertama, sastra itu apa? Sastra Arab nggak tahu, ya. Artinya juga nggak tahu. Dan budaya kita nggak seperti itu. Jadi kita nggak paham detailnya seperti apa. Nah, Umar enggak. Jadi Nabi Muhammad SAW itu tatkala diturunkan Al-Quran kepada beliau, itu sudah menjadi pembicaraan. Oh, telah turun kepada Nabi Muhammad Al-Quran, ayat ini misalnya. Nah, itu orang-orang kafir Quraisy membahasnya. Nah, kemudian apa? Ja'alu yatasaaluna bainahum yaquluna madza hasala li Muhammadin wa mal ladzi ata fihi wa mal ladzi ata bihi fa anzalallahu hadhil ayah. Yaitu tatkala Al-Quran sudah diturunkan kepada Nabi, kemudian Nabi mengajak manusia kepada tauhid, ya, mengesahkan Allah, menyembah hanya kepada Allah, ya, memberitahukan kepada mereka tentang adanya hari kiamat. Orang-orang mulai bertanya-tanya, ya, bertanya-tanya apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu, intinya apa? Kenapa bertanya-tanya, Pak? Berarti ada sesuatu yang tidak biasa, kan? Kalau ada yang sesuatu biasa, ngapain bertanya-tanya? Ya. Jadi mereka terbiasa dengan kehidupan sesuatu, kemudian Nabi Muhammad SAW datang dengan ayat-ayat Al-Quran yang baru mereka dengar. Ya, kandungannya juga baru mereka tahu. Nah, barulah timbul apa? Pertanyaan, apa yang dibawa Muhammad? Ya. Kenapa beliau sangat semangat sekali mengajak orang kepada menyembah kepada Allah saja, kepada tauhid? Nah, ini orang Arab itu nggak biasa memiliki Tuhan satu. Orang Arab itu biasanya memiliki Tuhan yang banyak. Jadi mereka anggap aneh kalau Tuhan itu satu. Tatkala Nabi datang, diajaklah kepada tauhid, hanya menyembah kepada Allah. Makanya mereka mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad itu datang untuk mengajak beribadah hanya kepada Tuhan yang satu? Artinya apa? Mereka itu biasanya beribadah kepada Tuhan yang banyak. Kok Muhammad mengajak kepada Tuhan yang satu? Makanya mereka mengatakan apa setelah itu? Inna hadza la syai'un ujab. Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang menakjubkan. Menakjubkan. Kenapa? Saking tidak biasanya. Nah, kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Anin naba'il 'azim", yaitu tentang berita yang besar. Huwal khabaru al-ha'il wa huwal Qur'anul 'azim li'annahu yunabbi'u 'anit tauhid wa tasdiqir rasuli wa wuqu'il ba'tsi wan nusur, yaitu tentang berita yang besar. Maksud berita yang besar adalah tentang Al-Quran, yang mana Al-Quran itu memberitakan tentang apa? Hari kiamat, memberitakan tentang iman kepada Allah, memberitakan beribadah hanya kepada Allah, ya, beriman kepada para rasul. Makanya Allah lanjutkan pada ayat yang ketiga, alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mana artinya yang mana mereka itu di dalamnya saling berselisih.
ikhtalafu fil Quran, yaitu berselisih dalam Al-Quran. Ya. Faja'alahu ba'dahum sihra wa ba'dahum syi'ra wa ba'dahum kihanah wa ba'dahum qalu huwa asatirul awwalin. Jadi karena mungkin ya mereka itu sebenarnya mengakui kalau Al-Quran itu tinggi bahasanya, tapi karena mereka itu sombong, tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW, makanya menuduh, ya, menuduh Al-Quran. Nah, mulailah membuat fitnah-fitnah. Al-Quran itu apa? Sihir. Ya, mereka juluki Al-Quran dengan sebutan-sebutan yang buruk. Al-Quran itu sihir, ya, Al-Quran itu dukun, ya, Al-Quran itu cuman syair-syair yang rendah, ya, Al-Quran itu hanya dongeng-dongeng saja, asatirul awwalin, dongeng-dongeng orang terdahulu. Ya. Jadilah mereka apa? Membuat fitnah-fitnah. Kalla saya'lamu, ya. Sekali-kali tidak mereka akan mengetahui, yaitu maksudnya rad'un lahum wa zajar, ay saya'lamuna aqibata takdzibihim thumma qarrara rad'a wa zajara. Yaitu Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang keempat ini maksudnya adalah ingin memberikan kertakan kepada mereka, yaitu apa? Sungguh mereka nanti kelak, ya, akan mengetahui akibat dari pendustaan mereka kepada Al-Quran. Dan diulangi lagi pada ayat yang kelima. Artinya apa? Ini penekanan bahwa mereka pasti nanti akan mengetahui akibat dari perbuatan mereka. Akibat dari mereka itu mendustakan Al-Quran. Nah. Kemudian yang keenam, Allah Ta'ala berfirman, alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu mihadan, tempat berpijak, yaitu wita'an wal firash kal mahdi lis-sabi wa huwa ma yumahhadu lahu fayunawwimu alaihi. Jadi bumi itu dipijak, ya, dan tidur di atasnya dengan tenang, tidak guncang. Ini termasuk dari apa? Tanda-tanda kebesaran Allah yang jarang kita renungi. Allah jadikan di sini sebagai tanda untuk kita berpikir. Pertama, Allah mengatakan ini kepada orang-orang kafir Quraisy, kan? Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu apa? Tempat pijakan. Supaya apa? Kita berpikir, oh iya, kita ini berjalan di atas bumi, tidur di atas bumi dengan tenang, sebagaimana anak bayi yang tidur di atas tempat tidurnya yang tenang. Ya. Ketenangan bumi ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menjadi bahan supaya orang-orang kafir Quraisy itu berpikir, ini ada tanda kebesaran Allah yang selalu kita rasakan, ya, bahwa bumi ini tenang, kita pijak, kita tidur di atasnya, ya. Tatkala Allah goncangkan bumi, apa yang terjadi? Panik semuanya, ya, panik, lari semuanya, ya. Bahkan lupa dengan orang lain, diurusin diri sendiri, ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wal jibala autada, dan kami telah jadikan gunung-gunung itu apa? Autad, pasak bumi, yaitu ay ja'alnaha kal autadi lil ardi litaskuna wala tattariba, yaitu kami telah jadikan gunung itu sebagai pasak bumi supaya bumi itu menjadi tenang dan bumi itu menjadi tidak goncang. Nah, tapi sekarang apa? Gunung-gunung dikeruk, ya Pak. Gunung-gunung dikeruin buat nguruk, ya. Nah,
Taib, berikutnya wa khalaqnakum azwaja, dan kami telah jadikan kalian itu apa? Azwajan, berpasang-pasangan. Wah, ini akidah ini. Ya. Akidah ini, jamaah. Jadi Allah sudah tegaskan bahwa Allah ciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Ini bantahan kepada orang-orang yang sudud, yang mengajak kepada pelangi itu. Ya, tahu ya pelangi ya, Pak? Mengajak kepada sama jenis. Waliyadzubillah. Ini Allah tegaskan di sini, wa ja'alna wa khalaqnakum azwaja, ay dzukur wal inas, laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang dipermasalahkan, ada gender yang ketiga, keempat, bahkan ada yang netral. Ngapain dipermasalahin? Sesuatu yang jelas diributin. Allah sudah jadikan kita, ciptakan kita itu ada laki-laki, ada perempuan, berpasang-pasangan, diributin. Ada gender yang ketiga, yaitu netral. Netral ini maksudnya gimana kalau ditanya? Ya. Sampai ada sekolahan-sekolahan yang seperti itu. Ya, sekolah internasional yang waktu itu rame ya. Ada toiletnya 3. Ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan, itu netral. Maksudnya netral di mana? Ya. Insyaallah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, waj'alna naumakum subatan, dan kami telah jadikan tidur kalian itu subatan. Apa itu subat? As-subat an yanqati'a 'anil harakati liyastarih, yaitu subat itu tenang, ya, terputus dari gerak-gerak. Tidur itu ya nggak gerak. Itu tanda kebesaran Allah, yaitu apa? Tidur. Kenapa tidur kita ini kok diam? Bukan kita yang membuat tidur kita diam, Allah yang menjadikan tidur kita itu diam. Allah yang telah menjadikan tidur kita ini diam, tidak bergerak kayak orang berjalan, bekerja. Itu Allah yang menjadikan kita diam ketika tidur. Ya, tenang. Kenapa? Supaya kita beristirahat. Supaya kita apa? Beristirahat. Ya, karena lelahnya aktivitas. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami telah jadikan malam itu libas, pakaian. Apa maksudnya libas? Nulbisukum dulmatahu wa nughshiyakum wa nughshikum biha kama yughshiyakumul libas. Jadi Allah Subhanahu wa taala tutup kita pada malam hari itu dengan kegelapan, sebagaimana pakaian itu menutupi badan kita. Jadi malam itu diibaratkan sebagai pakaian karena menutupi kita, gelapnya itu menutupi kita, itu maksudnya. Kemudian waja'alna an-nahara ma'asha, dan kami telah jadikan siang ma'ashan. Apa itu ma'ashan? Mudhi'an liyas'au fi ma yaqumu bihi ma'ashuhum wa ma qasamahu Allahu lahu minar rizq. Yaitu Allah jadikan siang itu apa? Tempat untuk bekerja. Nah, kalau sekarang enggak, pagi, siang, sore, malam, ya, semua kerja terus, tidak ada habisnya. Sekarang kalau kita lihat malam hari, ya, di jalan-jalan itu masih ada orang kerja. Subhanallah, itu menyelisihi kodrat Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan siang itu untuk bekerja, malam untuk istirahat. Oh, enggak, sekarang kerja setoran, ya, cicilannya banyak. Malam kerja terus lembur, lemburnya dihitung per jam segini, masya Allah. Itu sudah menyelisih apa yang Allah telah ciptakan. Ya, siang untuk bekerja, malam untuk istirahat. Ya, rezeki kita itu tidak akan bertambah dengan ngoyo kita. Ya.
dan juga tidak akan berkurang dengan ya santainya kita. Ya sudah ditakar seperti itu. Ya. Itu kata Imam Syafi'i. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa banaina fawqakum sab'an sidada, dan kami telah bangun ya, apa di atas kalian sab'an sidada, yaitu Allah menginginkan sab'an sidada itu maksudnya yuridu sab'a samawat qawiyatul khalqi muhkamatul bina, yaitu 7 langit, 7 lapis langit yang sangat kuat ya, yang sangat kuat. Jadi ini tadi jangan sampai lupa ya jamaah. Apa tadi? Dari awal Allah jadikan apa? Bumi tenang. Itu harus kita ingat terus untuk kita renungi. Dan disitulah ya, kalau kita merenungi, kita akan menambahkan keimanan. Sekarang kita lihat apa? Langit. Allah jelaskan, kami jadikan di atas kalian itu sab'an sidada, 7 yang kuat, yang kokoh, yaitu 7 lapis langit yang kokoh. Ini berapa lapis? Berapa lantai? 2 lantai. Berapa tiangnya? Banyak. Langit yang 7 lapis dan besar itu, mana tiangnya? Ini harus kita tadabburi, maka akan menambah keimanan kita. 7 lapis langit besar. Saya tanya sekarang, besar mana bumi sama langit? Langit. Dan itu tidak cuma 1, 7 lapis. Mana tiangnya? Siapa yang menyangga 7 lapis tersebut? Subhanallah. Selama ini kita hidup ya biasa aja. Kadang kita kalah dengan masalah-masalah kita. Padahal di sekitar kita itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala begitu nyata dan begitu banyak sekali. Kalau kita mau merenungi itu, ya kita bisa lupa masalah-masalah itu. Ya, problem-problem itu. Ternyata kasih sayang Allah itu begitu besar. Rahmat Allah begitu sempurna kepada kita. Sampai kita tidur aja kita nggak bisa apa-apa. Yang membuat kita tidurnya tenang itu siapa? Allah. Subhanallah. Ya. Apakah kita masih berkecamuk dengan masalah-masalah? Tidak perlu. Kita pikirkan yang lebih besar dari nikmat Allah Subhanahu wa taala pada kita. Maka hilang semua masalah-masalah tersebut. Sudah masuk Isya ya? Baik. Mungkin ini yang bisa dijelaskan pada pertemuan pada malam hari ini. Jadi kita sampai di ayat ke-12, okay? Ke-12. Insyaallah dilanjutkan di bulan depan. Masih lama. Subhanallah. Okay. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Dan Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menambahkan kepada kita karunia-Nya, kasih sayang-Nya, taufik-Nya, dan menjadikan kita hamba-hamba yang selalu ya, mendapatkan ilmu-ilmu yang baru dari Al-Quran ini dan memahami makna-maknanya serta mengamalkan isi-isi dan hukum-hukumnya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.